Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fitri Oktavia dengan NIM 11953321581 dari kelas 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko teknologi. Manajemen risiko teknologi sangat relevan untuk semua perusahaan karena risiko dapat terjadi kapan saja di setiap perusahaan seperti dari ukuran atau industrinya. Terlepas dari risiko yang sering terjadi, dampaknya selalu sangat penting seperti kehilangan pendapatan, kehilangan reputasi, dan kehilangan efisiensi perusahaan yang dapat menyebabkan banyak kerusakan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko tersebut agar tidak terjadi dan tidak berdampak signifikan pada perusahaan? Banyak orang yang mengatakan Anda hanya perlu melakukan proses manajemen risiko. Kedengarannya mudah bukan? Namun kedengarannya mudah tetapi tidak semudah kedengarannya. Pertama-tama, cukup sering orang benar-benar melakukan proses seperti itu. Mereka berpikir bahwa di masa lalu tidak pernah terjadi apa-apa. Mengapa saya harus membuang-buang uang dan usaha? Untuk melakukan hal ini, hal pertama yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan menciptakan kesadaran akan hal itu, seperti apa yang bisa terjadi dan apa dampaknya jika terjadi sesuatu. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan proses manajemen risiko yang biasanya mencakup langkah-langkah seperti proses untuk identifikasi risiko, untuk menganalisis risiko, untuk menilai dampak dari risiko yang diidentifikasi, dan juga proses untuk mengambil tindakan serta proses pemantauan. Pertama-tama, Anda perlu membuat seseorang benar-benar yakin untuk melakukannya. Kemudian, Anda perlu mendapatkan sponsor atau benar-benar seseorang yang mengatakan, "Ya, saya pikir ini penting dan saya bersedia mendukung hal ini dan mendukung untuk melakukan hal-hal ini." Hal kedua dalam hal manajemen risiko adalah bahwa hal itu cukup sering dilihat sebagai semacam latihan teknokratis. Orang-orang berpikir bahwa ini adalah tugas yang membosankan dan pekerjaannya adalah tentang kepatuhan dan sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah ini akan terjadi. Tantangan ketiga pada manajemen risiko adalah proses manajemen risiko yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, dan untuk mengidentifikasinya biasanya perlu untuk memiliki banyak data. Hal ini mengharuskan untuk mengidentifikasi semua sumber yang tersedia dengan data yang relevan, dan Anda dapat memasukkan semua data ini ke dalam satu sistem analitik yang akan memberikan gambaran umum. Selain itu, Anda juga harus dapat mengidentifikasi dampak dari risiko tersebut jika itu terjadi. Dan ini merupakan tantangan bagi masyarakat karena manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang baik dari kedua sisi mata uang. Untuk menjalankan proses manajemen risiko teknologi, Anda perlu memahami kedua dunia dengan cara yang baik, sehingga Anda harus dapat memahami apa yang akan terjadi jika teknologi gagal dan apa dampaknya terhadap bisnis. Ada berbagai jenis orang yang terlibat. Di satu sisi, Anda memiliki orang-orang yang melakukan analisis data dan identifikasi risiko. Dan di sisi lain, Anda memiliki pembuat keputusan yang benar-benar memutuskan tindakan dan perlu diambil untuk meminimalkan dampak risiko dan untuk memitigasi. Pertama-tama, sangat penting untuk memulai dan menemukan seseorang yang benar-benar percaya akan pentingnya manajemen risiko teknologi dan yang bersedia mendukung latihan semacam itu. Langkah kedua adalah mendefinisikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan manajemen risiko dengan cara yang sangat baik. Dan ini untuk keseluruhan proses, mulai dari identifikasi risiko hingga pemantauan risiko. Kemudian, jenis risiko lain yang sangat penting adalah tidak tersedianya sistem. Untuk jenis risiko seperti itu, alat arsitektur perusahaan harus dapat terhubung ke sistem manajemen layanan TI dan perlu menunjukkan jumlah insiden yang terkait dengan aplikasi atau komponen TI tertentu. Ada beberapa tips tentang manajemen risiko teknologi. Yang pertama,
yaitu jangan menunggu sampai resiko menjadi kenyataan atau melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Yang kedua, cari sponsor, seseorang di level manajemen senior yang memahami pentingnya topik ini dan yang bersedia mendukung pekerjaan tentang topik ini. Kemudian yang ketiga, yaitu menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum untuk manajemen risiko. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.